atas nikmat karunia hidayah dan inayahnya lah sehingga kita semuanya bisa bersua kembali pada petang hari ini. Pertemuan kita pada petang hari ini adalah meneruskan surat Ad-Dukhan, surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45 ayat 3 sampai 37. Jadi hari ini atau petang ini adalah pertemuan terakhir surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45. Insya Allah besok subuh kita akan mendapatkan surat baru yaitu surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46. Bapak Ibu sekalian, di kita sekarang Bu Dokter siapa yang hadir ini? Belum ada ya? Jadi sekalian kelihatannya belum ada Ustaz yang hadir. Mari kita masuk ke screen untuk membaca bersama-sama surat 45, surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45 ayatnya 31 sampai terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum. Wa ammal ladzina kafaru wa afalam fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha wa qultum ma nadri mas-sa'atu in nazunnu illa zanna wa ma nahnu bimustayqinin. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. wa badalahum Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha. Wa ma'wakumun nar wa ma lakum nasirin. Dzalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi khuzwa.
وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين ولله الحمد رب السماوات ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jemaah sekalian, Bapak Ibu semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, berada dalam naungannya, berada dalam payung maghfirah dan kekuasaannya, baik dalam kehidupan di dunia ataupun bahkan apalagi nanti dalam kehidupan di akhirat. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang masuk dalam kategori yang berhak mendapatkan nanti pertolongan di akhirat. Kita teruskan surat yang ke-45, surat Al-Jasiyah, surat berlutut. Supaya kita selalu ingat Al-Jasiyah, kita buatkan gambar orang berlutut. Surat ini adalah surat yang ke-45. Al-Jasiyah sendiri artinya berlutut dan turunnya di Mekah. Karenanya disebut surat Makkiyah, jumlah ayatnya 37 ayat. Pada pertemuan kita tadi pagi kita sudah sampai di ayat 30 bahwa orang beriman dan beramal soleh adalah kebalikan dari orang yang selama di dunia bersikap istikbar, bersikap menolak, menutup diri terhadap kebenaran. Karena mereka menutup diri kepada kebenaran, maka mereka masuk ke kategori al-mubtilun, orang-orang yang melakukan kebatilan atau pemilih kebatilan. Supaya kita tidak masuk dalam kategori itu, kita diajarkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Ayat terakhir tadi pagi adalah ayat 30 di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladzina, maka adapun. Kenapa? Karena ini adalah kebalikan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu orang yang bersikap sombong, bersikap semena-mena kepada agama Allah SWT. Fa'ammal ladzina amanu wa amilus shalihat. Maka adapun kebalikannya, yaitu orang beriman dan beramal saleh. Iman dicapai dengan ilmu, ilmu dicapai dengan belajar. Kemudian amal saleh adalah bentuk pembuktian terhadap iman. Jadi amal saleh itu adalah keluar sebagai bukti keberimanan. Jadi amal saleh adalah amalannya orang beriman. Jadi amal saleh adalah amal yang memperbaiki keadaan. Saleh satu asal kata dengan damai, islah, wa amilus shalihat. Jadi amalannya mendamaikan, memperbaiki keadaan. Fayudkhiluhum
Rabbuhum, maka Tuhan mereka, Tuhan Allah SWT akan memasukkan mereka fi rahmatihi, di dalam rahmatnya. Kita tahu tujuan Nabi Muhammad kita datang adalah sebagai rahmatan lil alamin. Dan nabi-nabi juga meminta supaya dimasukkan ke dalam golongan hamba melalui rahmatnya. Fa'adkhilna birahmatika wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihun. Fi ibadika salih. Jadi itu doanya Nabi Sulaiman. Lengkapnya berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihun. Jadi bi rahmatika, dengan rahmatmu. Dzalika huwal fawzul mubin. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi keberuntungan yang besar bukan di dunia ketika kita untung berlipat-lipat kali. Tapi keberuntungan yang besar adalah di akhirat. Karena kalau kita untung di dunia, misalnya kita bermodal 100, dapat 1 juta kan 10 kali. Tapi walaupun dapat 1 juta, bahkan 10 juta, tetapi pada akhirnya kan habis juga di dunia. Kenapa? Karena dunia memang tempatnya semuanya berubah dan menuju kepada kehabisan, kehancuran. Tapi kalau di akhirat kita beruntung selama-lamanya. Keberuntungan di akhirat tidak akan pernah habis. Keberuntungan di akhirat tidak akan pernah berakhir selama-lamanya, karena akhirat adalah abadi. Maka keberuntungan yang sesungguhnya adalah keberuntungan di akhirat. Dzalika huwal fawzul mubin. Itulah keberuntungan yang nyata. Sekarang ayat baru, ayat 31. Kembali lagi berbicara tentang orang yang masuk ke dalam neraka. Wa ammal ladzina kafaru. Adapun orang-orang yang kafaru. Jadi kafaru lagi-lagi menutup diri. Jadi Bapak sekalian, kita sampaikan bahwa secara bahasa kafaru itu kata kerja, bukan kata benda. Sehingga membayangkan orang kafir itu tidak tepat. Kenapa? Karena ini bukan kata benda, ini bukan isim. Ini kata kerja. Jadi kalau kata kerja itu biasanya mendapatkan awalan misalnya. Misalnya memakan, melempar, melihat, mendengar, kan begitu. Nah kalau di sini kafaru, kalau kita tulis kafir saja ini cenderung orangnya. Jadi kafir ini cenderung orang. Kalau kata kerja berarti mengingkari, menutup hati, menutup dirinya, itu kafaru. Kafaru, ingat kata kafir, mengcover, menutup. Ya. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafaru mengcover hatinya sehingga hatinya tidak memancarkan fitrahnya keluar. Allah bertanya kepadanya, ini pertanyaannya. Jadi ini adalah pertanyaan Allah. Adapun orang-orang yang menutup diri di dunia, Allah bertanya kepadanya. Apa pertanyaannya? Afalam takun ayati. Afalam takun ayati. Bukankah atau belumkah takun ada ayat-ayatku? Atau bukankah telah ada ayat-ayatku, yaitu kitab suci, tutla yang ditelaahkan, dibacakan alaikum kepada kalian. Jadi tutla alaikum, yang dibacakan kepada kalian semuanya. Siapa kalian? Alladzina kafaru tadi. Alladzina kafaru. Tetapi apa yang kalian lakukan ketika dibacakan ayat-ayatku itu? Ini Tuhan menggunakan kata ayat-ayatku di sini. Fastakbartum, kalian istikbar. Jadi selalu muncul kata-kata fastakbartum. Kita selalu juga ulangi bahwa istikbar ini adalah penyakit pertama yang terjadi pada hamba Allah, makhluk Allah, yaitu yang bernama iblis. Ketika iblis diperintah sujud kepada Adam, maka kemudian iblis tidak sujud. Allah mengatakan karena bersikap istikbar. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada seluruh malaikat, isjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya. Fasajadu, sujudlah mereka semuanya. Illa, kecuali iblis. Iblis, kenapa? Aba wastakbara. Aba wastakbara. Dia enggan dan istikbar. Enggan dan merasa diri lebih besar, lebih baik daripada yang lain, termasuk kepada Adam. Ketika ditanya kenapa tidak sujud, maka iblis mengatakan ana khairum minhu,
Aku kan Tuhan lebih baik dari dia. Ana khairun, aku kan lebih baik dari dia. Ibadahku lebih banyak dari dia, usiaku lebih tua dari dia, ilmuku lebih banyak daripada dia. Jadi ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan dia dari tanah, kamu ciptakan aku dari api, sedangkan kamu ciptakan dia dari tanah. Api itu selalu lari ke atas. Api itu sedikit tapi bisa membakar banyak hal. Tetapi dia hanya dari tanah. Tanah itu diinjak-injak, begitulah kurang lebih pikirannya iblis. Maka iblis aba wastakbara. Nah sekarang, apa sebabnya istikbar? Ayati. Afalam takun ayati, bukankah telah datang, telah ada kepadamu ayat-ayatku, tutla yang dibacakan alaikum kepada kalian. Fastakbartum, maka kalian istikbar, menyombongkan diri. Wa kuntum, dan kalian ini kauman, sekelompok orang yang memang kerjanya membuat onar, mujrimin. Jadi kenapa kita menggunakan sekelompok orang? Karena kaum itu kan komunitas. Kaum ini adalah kelompok. Kalian ini adalah satu kelompok yang memang mujrimin, kerjanya hanya membuat onar, kerjanya membuat masalah, kerjanya membuat perseteruan dan pertengkaran. Mujrim, kerjanya adalah membuat kejahatan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian lihat, yang masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa? Penyebabnya adalah istikbar ini. Nah, kita lihat jemaah sekalian berbahagia orang-orang yang menyombongkan dirinya. Ketika agama datang dijadikan permainan saja. Ketika diberikan agama, permainan aja. Apa yang terjadi? Melakukan kerusakan. Coba lihat. Gedung-gedung dibangun sedemikian rupa, setelah itu kemudian dibom, diledakkan, dibakar seperti ini. Ini yang terjadi pada beberapa negara akibat ulah perbuatan manusia sendiri. Nah, jemaah sekalian, kalau yang melakukan ini orang yang tidak beragama, walaupun itu salah besar, tetapi kita masih menganggap wajar. Namanya saja tidak beragama. Tetapi yang menjadi masalah, yang suka membuat kerusakan seperti ini, orang yang mengaku beragama juga. Iya, hancurnya Libya, hancurnya Syria, hancurnya Irak, hancurnya Afghanistan, hancurnya sekarang hancurnya sekarang Yaman, hancurnya juga salah satu negara Afrika selain daripada Libya tadi, itu adalah seperti Nigeria juga, begitu. Mereka kalau di Nigeria kan ada namanya Boko Haram. Boko Haram juga seperti itu. Kerjanya mengebom orang, menculik anak-anak gadisnya orang. Seperti itu. Jadi kita lihat kok menggunakan bahasa agama, tetapi kerjanya melakukan kekerasan. Nah, apa bedanya dengan orang ini berjoget-joget, dan ini artinya menolak kepada kebenaran. Ketika diajak kepada kebenaran, mereka menjadikannya sebagai barang olok-olokan saja. Wa idza qila, dan apabila dikatakan kepadanya, kepada tadi yang menolak itu, jadi idza qila, apabila dikatakan, inna wa'dallahi haqqun, sungguhnya janji Allah itu adalah benar adanya. Inna wa'dallahi haqqun, sungguhnya janji Allah itu benar. Wasa'atu, dan hari kiamat itu, paling tidak kiamat sogir, kiamat sughra, itu pasti datang. Datangnya la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Jadi la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Ya. Jadi yang namanya as-sa'ah, baik kiamat besar, kiamat kubra, ataupun kiamat kecil, kiamat sughra, itu pasti datang. Artinya bahwa kalau bagian-bagian alam ini mengalami kemusnahan, berarti kan alam juga sebagai tempat terjadinya semua yang musnah itu juga akan mengalami kemusnahan. Di dalam diri kita setiap saat ada sel-sel yang mati. Nah, setiap saat ada sel-sel. Sel-sel itu bagian terkecil dalam diri kita, tapi tubuh kita secara keseluruhan juga akan mati. Begitu juga dengan alam semesta. Bagian-bagian partikularitas yang ada yang membentuk alam semesta itu mengalami kemusnahan. Maka secara total alam semesta juga akan mengalami kemusnahan. Kemusnahan itu disebut dengan kiamat atau as-sa'ah al-kubra, kiamat kubra. Wasa'atu, dan hari kiamat itu la raiba fiha, tidak ada keraguan. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya.
Qultum ma nadri masa'atuh. Kalian ketika dikatakan tadi ini kan ini izakilah. Apabila dikatakan inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha, qultum kalian menjawab. Qultum itu kalian mengatakan, kalian menjawab. Apa jawabannya? Mana dari masa'ah. Kami tidak tahu apa itu as-sa'ah. Ya. Mana dari kami tidak tahu apa itu as-sa'ah. Apa itu yang kamu maksud dengan hari kiamat? Mana dari as-sa'ah? Kami tidak mengakui adanya hari kiamat. In nazunnu illa zanna. Yang kami pikirkan adalah yang zon. Jadi mereka mengakui bahwa yang dipikirkan itu adalah zon. Apa itu zon? Dunia. Dunia itu relatif. Yang relatif itu zon. Ya. Yang bersifat mutlak itu hak namanya. Lawan daripada al-haq adalah zon dalam pemikiran. Kalau pemikiran itu lawan daripada al-haq adalah zon. Kalau sudah perbuatan, lawan daripada hak adalah kebatilan. Tapi dalam pikiran adalah zon. Zon itu dugaan saja, asumsi. Kalau dalam bidang akademik itu hipotesis saja, belum dibuktikan. Belum terverifikasi atau belum terfalsifikasi kalau versi Popper itu. Jadi inna nazunnu illa zanna. Tiadalah kami mengira kecuali bahwa yang kamu katakan asa itu paling adalah dugaan-dugaan saja. Wa manahnu bimustaiqinin. Kami tidak yakin akan terjadi kiamat. Jadi wa manahnu bimustaiqinin. Kenapa? Karena dia melihat alam semesta ini ya seperti ini saja kok, kenapa mesti kiamat? Lupa bahwa betapa banyak orang setiap hari yang kelihatannya sehat walafiat, tiba-tiba bepergian dapat berita yang bersangkutan meninggal dunia, misalnya karena serangan jantung atau karena misalnya kecelakaan. Nah, mereka bahkan tidak meyakini kejadian-kejadian seperti itu. Wa ma nahnu bimustayqinin. Kami tidak yakin. Mustayqin itu bersikap yakin terhadap apa yang kamu sampaikan itu, kata mereka kepada Nabi. Nah, inilah lagi-lagi adalah ahli neraka. Jadi kita bikinkan seperti ini karena ahli neraka itu adalah orang-orang sombong. Dan kesombongan mereka lah yang kemudian menyebabkan mereka masuk ke alam neraka. Wa badalahum sayi'atu ma amilu. Ketika disampaikan kepadanya tadi tentang akan terjadinya hari kiamat dan mereka tidak mempercayainya, mereka justru yang ada adalah wabada lahum sayiat. Maka nampaklah sayiat, keburukan-keburukan. Wabada lahum sayiat. Maka nampaklah bagi mereka sayiat, keburukan-keburukan. Jadi wabada lahum sayiat. Nampaklah bagi mereka sayiat, keburukan-keburukan itu. Ma amilu. Ya, apa yang mereka perbuat. Waha kabihim maka nubiyastazion. Dan waha kabihim. Dan dia akan diliputi, mengepung mereka. Haka itu artinya mengepung. Mengepung mereka apanya? Maka nubiyastazion. Apa yang mereka dulu di dunia perolok-olokan, yaitu adanya akhirat. Jadi artinya mereka tidak bisa lari. Semua yang mereka tolak dulu di dunia, yaitu bahwa akan ada hari kiamat dan kebangkitan, dan mereka mengatakan kami tidak mengetahui adanya kebangkitan, kami kira pendapat Nabi itu hanyalah merupakan dugaan zon saja, kami sendiri tidak yakin akan adanya itu. Setelah sampai di akhirat, mereka menyaksikan bahwa seluruh realita, seluruh kenyataan, seluruh alam yang ada pada saat itu adalah sebuah alam yang menyebabkan mereka tidak bisa lari keluar, sehingga disebut dengan wahaka bihim makanu biyastazin. Maka pada saat itu mereka terkepung, haka. Mereka terkepung oleh apa? Oleh apa yang mereka perolok-olokkan dulu di dunia. Wahaka bihim makanu biyastazin. Ini juga adalah ilustrasi sahibul nar, sahibul jahim. Wakila liyauma nansakum, dan dikatakan kepadanya, kila itu dikatakan. Jadi qala mat menjadi yaqulu menjadi waw, kila menjadi ya. Jadi wakila dan dikatakan kepadanya. Al yauma pada hari ini. Jadi dikatakan kepada tadi mereka yang masuk neraka, yang mengatakannya bisa penjaga neraka, bisa juga Allah langsung
Tapi kalau penjaga neraka otomatis Allah juga. Artinya Allah melalui para penjaga neraka. Dikatakan kepadanya, al-yauma pada hari ini, atau hari ini dulu di dunia, nansakum. Kami membuat kamu lupa. Kami melupakan. Maksudnya pada hari ini kami melupakan kalian. Al-yauma pada hari ini, nansakum. Kami melupakan kalian. Apa sebabnya? Kama nasitum liqa yaumikum hada. Sebagaimana dulu di dunia kamu melupakan. Jadi kama sebagaimana atau seperti mana nasitum. Kalian lupa liqa yaumikum, perjumpaanmu dengan hari ini. Jadi lupa bahwa mereka akan sampai pada hari ini. Hari perjumpaan dengan yaumul akhirah. Yaumul qiyamah. Surga dan neraka. Jadi kami sekarang melupakan kalian. Sebagaimana kalian melupakan hari ini dulu di dunia. Dan hari ini tidak ada pertolongan bagi kalian. Tempat kalian wa ma'wakum. Tempat kalian apa? Yaitu an-nar, api neraka. Tempat kalian adalah an-nar wa ma lakum min nasirin. Dan kalian tidak punya penolong di dalamnya. Wa ma lakum min nasirin. Dan tidak ada bagi kalian penolong di dalamnya. Wa ma lakum min nasirin. Kalian tidak punya nasir. Nasir itu penolong. Tidak ada pemberi syafaat lagi di dalamnya. Kenapa? Karena nasir atau penolong atau pemberi syafaat itu kita cari di dunia, bukan di akhirat. Kita pelajari di dunia, bukan di akhirat. Ini adalah contoh orang-orang jemaah sekalian yang bisa menghabiskan waktunya, membayar begitu mahal hanya untuk pergi seperti ini. Tentu tidak semua yang pergi seperti ini kita katakan salah. Tetapi bahwa betapa banyak orang yang mau mengorbankan waktunya untuk hal-hal yang bersenang-senang seperti ini, tetapi tiba saatnya diajak untuk menghabiskan waktunya sedikit saja untuk pelajari kitab Allah yang mengajarkan, menyampaikan, menginformasikan kepada mereka tentang perjalanan hidup ini, road map-nya kehidupan ini ke depan seperti apa, dan di mana saja station-stationnya, mereka tidak ada yang mau melakukannya. Tapi kalau mereka diajak ke sini, mereka mau membayar berapa puluh juta pun, mereka melakukannya. Nanti mas berbahagia, orang-orang seperti inilah nanti di akhirat apa? Dzalikum bi annakum tahattum ayatillahi huzwa. Yang demikian itu karena kalian dulu. Dzalikum, yang demikian itu karena kalian dulu di dunia ittahastum, yaitu kalian hanya menganggap ayatillah, ini ayat-ayat Allah. Kalian menganggap ayatullah, ayat-ayat Allah huzwa, hanya sebagai barang olok-olokan belaka saja. Lidzalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa. Yang demikian itu karena kalian hanya menjadikan ayat-ayat Allah huzwa, permainan olok-olokan saja. Kata olok-olokan bukan berarti dia berteriak, tetapi tidak menghargai. Namanya olok-olokan itu kan tidak dianggap. Olok-olokan itu tidak dianggap. Jadi mereka tidak menganggap ayat Allah. Mereka tidak menganggap itu penting. Ya, itu hanyalah orang-orang yang mau mati saja. Itu hanyalah untuk orang-orang yang menganggap agama itu penting. Bagi kita yang menganggap agama tidak penting, ya tidak penting juga mempelajari ayat-ayat Allah. Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan selalu patokannya adalah ayat Allah. Ittahatum bi ayatillah. Kalian dulu di dunia menjadikan ayat-ayat Allah huzwa, olok-olokan. Apa sebabnya kira-kira? Ini kan akibat saja. Jadi memperolok-olok agama Allah atau ayat-ayat Allah itu hanyalah akibat. Sebabnya adalah garratkumul hayatud dunia. Jadi penyebabnya adalah karena tertipu oleh kehidupan dunia. Wa garratkumul hayatud dunia. Kehidupan dunia telah menipu kalian. Jadi wa garratkumul hayatud dunia. Kehidupan dunia ini telah menipu, memperdayakan kalian. Jadi kehidupan dunia telah memperdayakan kalian, wa garratkumul hayatud dunia. Fal yauma, maka pada hari ini. Jadi Bapak sekalian, ayat ini bukan mengatakan dunia itu buruk. Tetapi yang buruk adalah kalau kita tertipu. Jadi jangan kita menafsirkan kalau begitu dunia tidak penting. Itu jelas kesimpulan yang keliru. Bagaimana mungkin dunia tidak penting sementara kita hidup di dunia?
kita makan di dunia, kita minum di dunia, kita lahir di dunia, kita melihat di dunia, kita mendengar di dunia, semuanya di dunia. Jadi bagaimana mungkin tidak penting. Bahkan kita diberikan agama oleh Allah sebagai bukti kasih sayang karena kita hidup di dunia. Coba kalau belum lahir di dunia, ya agama tidak berlaku bagi kita. Jadi kata-kata al-hayatud dunia ini bukan untuk dicelah. Yang dicela adalah ini terperdaya. Jadi yang harus dicela adalah terperdayanya Pak Bus sekalian ini. Jadi gurur, ini kan gurur dari kata gara, gurur. Jadi yang harus kita hindari adalah tertipu oleh kehidupan dunia. Wa garratkumul hayatud dunia. Tertipulah kalian oleh kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia tetap kita harus lakoni, tetap kita cari, tapi jangan sampai tertipu. Kapan kita tertipu? Gampang. Kalau saking seriusnya kita mencari dunia, lantas tidak beribadah kepada Allah, tidak memperhatikan tadi ayat-ayatnya nih. Kalau kita tidak memperhatikan ayat-ayatnya, berarti itu tanda kita tertipu. Jadi tanda tertipu atau tidak tertipu adalah apakah kita tetap menyiapkan waktu untuk menjadikan ayat-ayat Allah ini sebagai pedoman. Ya. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, perlu kita sampaikan bahwa pesannya Allah kepada para nabi-nabi adalah berpegang teguh kepada ayat ini. Ya, coba kita lihat misalnya surat Maryam. Kita lihat dulu surat Maryam di sini. Surat Maryam. Ya. Surat yang ke-19. Ayatnya sekitar sini. Ya. Bukan di sini. Dia di bawah lagi ya. Jadi ini adalah setelah Nabi Zakaria berdoa dan kemudian diberikan putra yang bernama Yahya. Nah, kita lihat di sini. Tentang Allah mengatakan Nabi Zakaria akan punya anak. Allah berfirman, "Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bigulamin." Wahai Zakaria, sungguhnya kami, kata Allah, memberikan kabar gembira kepadamu bigulamin, dengan seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya, namanya Yahya. Nah, kita teruskan. Kemudian ini kita bicara Yahya sekarang, ayat 10. Ya. Ayat 10, ayat 12. Ya, ini dia. Ayat 12 mulainya. Nah, jadi cerita tadi Nabi Zakaria sudah sangat sepuh dengan istrinya, tidak punya anak. Tadi diberikan kabar gembira punya anak, lahirlah Yahya. Nah, sekarang apa tugasnya Yahya sebagai pelanjut daripada ayahnya Nabi Zakaria? Allah berfirman, "Ya Yahya, wahai Yahya." Ya Yahya, wahai Nabi Yahya. Khuzil kitabah. Ambillah, peganglah Alkitab, kitab suci. Biquwatin, dengan sekuat-kuatnya. Jadi Nabi Yahya sebagai seorang nabi besar, yang namanya nabi kan sudah berhubungan langsung dengan Allah, dapat wahyu. Tetapi tetap saja perintah Allah adalah peganglah kitab suci sekuat-kuatnya. Karena kepada Nabi Yahya ini tertuntun oleh wahyu, tapi tidak diberikan kitab suci. Kitab suci yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah kitab suci yang sudah ada sebelumnya, yaitu yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Daud, yaitu Taurat dan Zabur. Nah, Taurat dan Zabur itulah yang disebut di sini dengan Alkitab. Ya Yahya, khuzil kitaba biquwatin. Wahai Nabi Yahya, peganglah Alkitab itu sekuat-kuatnya. Jadi amanah wasiat Allah kepada manusia itu apa? Alkitab. Dan ternyata kepada Nabi Yahya pun pesannya adalah khuzil kitaba biquwatin wa atainahu, dan kami berikan kepada Nabi Yahya yang merupakan jelmaan daripada kitab suci itu al-hukma sabiyya. Diberikan kepadanya hikmah, kearifan, kemampuan memahami hukum sabiyya ketika masih anak-anak. Jadi ketika masih anak-anak, jadi ternyata Nabi Yahya ini juga kecilnya mujizat. Kenapa? Masih anak-anak sudah dewasa. Sudah anak-anak sudah memiliki sudah memiliki kearifan yang sangat tinggi. Hukum ini adalah kearifan, syariat bisa diartikan juga dengan syariat. Ya, padahal dia sabiyah adalah anak-anak. Begitu juga kelahirannya, dari ayahnya sudah sangat tua dan ibunya yang juga sudah dikatakan akhir, tidak mungkin punya anak. Tapi Allah dengan kekuasaannya memberikan anak kepada Nabi Zakaria yang namanya Yahya. Sekarang setelah Yahya lahir dengan segala macam keluar biasaan itu,
tetap saja perintah Allah, pesan Allah kepadanya, wasiat Allah kepadanya adalah khuzil kitabah. Peganglah, bukan hafalah Alkitab, tapi khuz, peganglah. Berpegang teguhlah kepada diktum-diktum, ajaran-ajaran, naskah-naskah kitab suci. Dan tentu saja juga pasangan kitab suci. Wahananan min ladunna. Lalu kemudian juga kepada Nabi Zakaria diberikan hanan. Hanan itu adalah belas kasihan, memiliki memiliki empati kepada orang lain. Dan itu adalah dari sisi kami. Wa zakatan. Nah, kata zakat yang kita keluarkan termasuk zakat fitrah adalah ini tulisannya zakatan. Wahanana, dan kami berikan kepada Nabi Yahya tadinya diantaranya adalah zakat. Apa itu zakat? Kesucian. Jadi zakat itu artinya mensucikan jiwa. Jadi kalau kita bayar zakat berarti mensucikan jiwa kita dari harta benda. Jadi kalau kita menganjurkan orang bayar zakat, bayar infak sedekah, tidak usah diiming-imingin. Berinfak motor nanti dapat mobil, itu tidak boleh. Kenapa? Karena justru tujuannya zakat itu mensucikan jiwa dari kebergantungan kepada benda-benda. Karena kebergantungan kepada benda-benda itulah yang menyebabkan manusia tadi abawas takbara, istikbar. Jadi datanglah zakat. Zakat itu adalah kesucian ini. Dan diceritakan bahwa ini adalah diberikan kepada Nabi Allah yang bernama Yahya, salah satu dari 25 Nabi dan Rasul, disebut suci karena ini. Jadi zakat itu sebetulnya orang suci. Jadi sebetulnya pemilik zakat yang sejati adalah manusia suci. Kita ini selalu harus bayar zakat setiap tahun, karena setiap perjalanan tahun, kotor lagi jiwa kita. Kita keluarkan zakat lagi dengan harapan suci lagi. Wa kana taqiyya. Nah, dengan begitu barulah bertakwa. Jadi bayar zakat atau mensucikan jiwa, baru kemudian menjadilah kita takwa. Taqiyya itu takwa. Nah, jadi Bapak sekalian, ini adalah ayat-ayat yang bisa kita tangkap dari Al-Quran berkenaan tadi dengan pentingnya kitab suci. Karena tadi dikatakan di sini, ya, kalian justru menjadikan kitab suci atau ayat-ayat Allah sebagai permainan. Apa sebabnya? Wa garratkumul hayatud dunya, karena kalian terperdaya, tertipu oleh kehidupan dunia. Maka apa kata Allah kepada mereka? Fal yauma, maka pada hari ini, la yukhrajuna minha, mereka tidak dikeluarkan. Jadi la yukhrajuna, mereka tidak dikeluarkan dari mana? Dari dalam neraka itu. Jadi kalau sudah terlanjur masuk tidak keluar. Makanya dikatakan tadi kalau orang masuk surga itu adalah keberuntungan yang sesungguhnya. Karena kalau masuk neraka ya tidak akan bisa keluar. Ini la yukhrajuna minha. Tidak mungkin dikeluarkan daripadanya. Walahum yustatabun. Dan mereka tidak diberi kesempatan untuk keluar lagi dari neraka. Taubat, maksudnya yustatabun. Ya. Tidak mungkin diberikan kesempatan. Sebetulnya yustatabun itu atau istatabun itu, istitab itu adalah lebih kepada kepada merasa bosan di dalam surga. Ya, jadi tetap terus-menerus mereka akan tetap di dalam neraka, maksudnya bukan di surga, neraka. Jadi walahum yustatabun, mereka tidak pernah bisa untuk keluar daripada neraka, dan walaupun mereka bosan ya tetap tidak bisa keluar. La yuhum yustatabun. Tidak diberikan kepada mereka kesempatan. Kalau di dunia Bapak Ibu yang saya berbahagia, kalau terjadi biasa perang seperti Ukraina, itu ada namanya ceasefire. Ceasefire itu gencatan senjata sementara untuk biasanya memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil yang terperangkap dalam perang untuk keluar, mengungsi. Satu, yang kedua biasanya ceasefire dibuat untuk mengevakuasi korban-korban baik yang meninggal ataupun yang luka-luka. Jadi biasanya dibuka. Makanya di istilah kalau ceasefire biasanya dibuka koridor. Koridor artinya lalu lalangnya di situ masyarakat sipil untuk meninggalkan wilayah perang, dan juga lalu lalangnya di situ pihak yang berkepentingan dalam kesehatan, palang merah atau semacamnya, untuk mengangkut korban-korban dari lokasi perang tersebut. Nah, kalau itu di dunia, tapi kalau di akhirat tidak ada lahum yustatabun. Di akhirat tidak ada ceasefire, tidak ada gencatan senjata dengan Allah, tidak ada gencatan senjata dengan penjaga malaikat. Pokoknya terus-menerus lahum
yustatabun. Mereka tidak akan diberi kesempatan untuk keluar daripada neraka. Nah, jemaah sekalian, ini mirip dengan surat-surat sebelumnya. Ujungnya adalah alhamdulillah. Jadi kita harus mengucapkan alhamdulillah karena semuanya adalah dari Allah. Langit, bumi, seluruh alam. Langit, bumi dari Allah semuanya. Tidak ada dari kita. Semuanya sudah ada baru kita lahir. Alam sudah ada, bumi sudah ada, langit sudah ada baru kita lahir. Mekanisme terjadinya hujan sudah ada baru kita lahir. Bahkan lahirnya kita berkat mekanisme itu, yaitu ada air turun, lahir tumbuh-tumbuhan, air diminum orang tua kita, tumbuh-tumbuhan dimakan olehnya, tumbuh-tumbuhan dimakan hewan-hewan, hewan-hewan dimakan orang tua kita, malah menjelmalah kita menjadi satu sel dalam tubuh orang tua kita, yang kemudian mengambil tempat dalam suatu pintu gerbang dunia. Pintu gerbang dari alam mineral menuju kepada alam insani. Dari alam malakut menuju kepada alam mulki. Dari alam ilahi menuju kepada alam duniawi. Pintu gerbang itu hanya ada pada wanita. Jadi tidak akan ada orang yang turun dari langit ke bumi. Tidak akan ada orang yang turun dari alam rohani ke alam materi. Tidak akan ada orang yang turun dari alam samawi kepada alam duniawi kalau tidak ada perempuan. Jadi luar biasa perempuan, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu sebabnya tidak perlu dibebani lagi dengan tugas kenabian. Karena mereka tugasnya lebih tinggi daripada tugas kenabian. Tidak ada nabi kalau tidak ada perempuan. Yaitu di mana pintu gerbang tadi itu? Pintu gerbang itu adalah namanya Rahim. Dan Allah memberikan nama Rahim sesuai dengan namanya. Ingat, Rahim itu lebih spesifik daripada apa? Rahman. Kalau Rahman itu bersifat general, umum, kepada seluruhnya dapat Rahman. Tapi kalau Rahim hanya kepada ibadi, hamba-hambaku, kata Allah. Jadi Rahim itu lebih spesifik daripada Rahman. Sama-sama cinta, sama-sama kasih. Tetapi kasih dan cinta kepada seluruh tanpa kecuali namanya Rahman. Tapi kasih dan cinta kepada orang yang Allah cintai karena pengorbanannya namanya Rahim. Dan karena pengorbanan wanita itulah, maka Allah memberikan sebutan pada peranakan perempuan namanya Rahim. Jadi jemaah sekalian saudara, itulah pintu gerbang sehingga kita kemudian sekarang lahir, mengada, eksis dalam kehidupan dunia ini. Walillahi, maka milik Allah lah. Lillah. Walillahi, milik Allah siapa? Semuanya. Pujian. Walillahil hamd. Milik Allah lah semua alhamd. Ingat jemaah sekalian, kita sampaikan sebelumnya, alhamd ini, ya, ini adalah alham. Ini adalah lahir dari kata satu hamid, ya, hamid, hamid. Ya. Kemudian yang kedua adalah Ahmad, ya, Ahmad. Yang ketiga adalah Muhammad, ya, Muhammad. Dari tiga ini lahirlah hamd, alhamd. Ya. Ya, dari tiga ini lahirlah alhamd. Ya, dari kata Hamidun, Ahmadun, Muhammadun. Ya. Hamid adalah di alam yang tersembunyi, namanya kanzan makhfiyah. Kemudian ketika mulai ingin memperkenalkan dirinya melalui satu sifat yang namanya Ahmad, paling terpuji. Dari sanalah keluar segala sesuatu yang disebut dengan alam semesta dan kita ini. Lalu kemudian di ujungnya nanti akan muncul sosok yang identik dengan Ahmad, yaitu namanya Muhammad. Jadi Muhammad di alam dunia, Ahmad di alam malakuti, dan Hamid di alam tersembunyi, di dalam ketersembunyiannya. Namanya zat yang tersembunyi ataukah zat yang sederhana, basit. Nah, jemaah sekalian berbahagia, segala sesuatunya tanpa kecuali ketiga-tiganya inilah. Semuanya merupakan ketiga-tiganya, sehingga dikatakan alhamdulillah, segala pujian. Ya. Kepada siapa? Rabbis samawati wa rabbil ard. Biasanya disambung Rabbis samawati wal ard, tapi di sini dipisah. Di ayat ini Bapak bisa perhatikan ada tiga kata Rabb. Ya. Ini Rabb yang pertama. Ya. Ini adalah Rabb yang kedua. Rabb yang kedua. Ini adalah Rabb yang ketiga. Jadi ada tiga Rabb di sini. Ya, kita lihat. 3, 2, 1.
Jadi ada Rabb, ada Rabb, ada Rabb. Ya. Jadi Allah memberikan penekanan sekarang tentang tugas rububiyahnya Hamid, Ahmad, dan Muhammad di langit, di bumi, dan di seluruh alam. Jadi jemaah sekalian berbahagia, apa sebabnya kenapa dia dipuji? Karena tidak ada tempat bagi kita. Semuanya adalah dia. Maka dikatakan segala sesuatu pujian. Coba kita lihat misalnya, kita kasih pangkat orang, kita kan puji namanya. Kita memuji kerjanya bagus, kasih pangkat. Kasih jasa orang, sekolah setelah tamat dikasih jasa. Dan sebagainya. Semuanya itu apresiasi sebetulnya adalah jelmaan daripada kelebihan-kelebihan, karunia-karunia, fadl-fadl yang Allah berikan kepada kita melalui alam semesta ini. Sehingga apapun yang kita dapatkan, ijazah kah, popularitas kah, pujian kah, semuanya itu tidak ada yang pantas disandarkan kepada diri kita. Menyandarkan pujian-pujian itu kepada diri kita adalah sebuah bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita perlu kembali camkan, merenungkan kata ini. Lillah, kepunyaan Allah lah satu-satunya. Alham, segala pujian. Jadi falillahi, maka milik Allah lah semua pujian. Dan ini juga sudah masuk dalam Al-Fatihah ayat 2. Ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi jemaah sekalian kita perhatikan ini, Rabb di sini ada wawunya di sini. Ini ada waw. Ya, di sini ada waw. Cuma ketutupan ini ada wawunya di sini. Rabbis samawati wa rabbil ardi. Tapi di sini tidak ada wawunya. Apa rahasianya? Ya. Karena sebetulnya Allah hanya ingin menyebut ini seperti dalam Al-Fatihah. Jadi sebetulnya Allah cuma menyebut ini. Sorry. Ya, ini. Allah hanya menyebut ini. Nah, gitu. Jadi aslinya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan begitu dia apa namanya? Di Al-Fatihah. Alhamdulillahi. Tapi karena penekanannya di sini adalah milik Allah, maka lillahnya duluan. Lillahi, ya, alhamdu segala puji. Rabbis samawati, Rabbil alamin. Seperti dalam Al-Fatihah, alhamdulillahi Rabbil alamin. Kalau baca Al-Fatihah ini mulai dari sini, alhamdulillahi Rabbil alamin. Di surat Al-Fatihah alhamdulillah duluan. Kenapa? Karena penekanannya pada alhamdulillah. Kalau di sini kenapa lillahi duluan? Penekanannya pada kepemilikan. Punya Allah lah, bukan punya kita. Kepunyaan Allah lah yang berhak atas segala pujian. Karena dialah Rabbil alamin, Rabbul alamin. Karena dialah Tuhannya seluruh alam. Apa itu alam? Langit dan bumi. Non-materi dan materi. As-samawati wal ard. As-samawati kita artikan dengan non-materi, al-ard kita artikan dengan materi. As-samawi kita artikan dengan alam amr, al-ardi kita artikan dengan alam khalq. Jadi al-amru wal khalq. Karena Allah mengatakan lahul khalqu wal amru. Jadi falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi. Siapakah itu rabbis samawati wa rabbil ardi? Rabbil alamin. Tuhan seluruh sekalian alam. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, sudah jelas. Ujung-ujungnya adalah pujian. Jadi betapa sering kita menemukan surat, ujungnya terakhir adalah pujian. Ini adalah satu ayat sebelum tutup. Ini 37 sudah habis. Ini 36, satu ayat sebelum ujung, sebelum akhir. Jadi sekarang kita masuk ayat 37. Ya. Nah, kita lihat, bikinkan apa namanya, ilustrasi seperti ini. Ini adalah alam semesta, ya, yang ada hanya Allah saja. Jadi di alam semesta ini dengan planet-planetnya, dengan semua realitasnya, dengan semua apa yang ada padanya, yang kita ketahui atau yang belum kita ketahui, yang terjangkau oleh akal pikiran kita atau yang tidak terjangkau, milik Allah lah semuanya. Semuanya ini adalah merupakan jelmaan, tajalli, manifestasi daripada Allah SWT. Tidak ada satupun yang bukan manifestasi daripada Allah SWT. Apa sebabnya? Kalau ada manifestasi selain daripada Allah, berarti ada sumber lain daripada Allah. Berarti ada Tuhan lain, dan itu adalah mustahil. Maka jemaah sekalian, kalau para para sufi
tasawuf falsafi mengatakan bahwa ada kesatuan wujud, itu juga sebetulnya tidak bisa dipungkiri. Namanya wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud artinya bahwa semua wujud ini hakikatnya cuma satu, ya. Jadi ketika kita melihat segala sesuatu di alam semesta ini, ada hakikatnya yang mengadakan itu adalah Allah. Yang kita saksikan itu sebetulnya bukan adanya, tetapi mahiyahnya, tetapi bendanya, tetapi apa yang disebut dengan kuiditasnya, itu yang kita saksikan. Jadi kalau kita ada meja, sebetulnya di situ ada dua unsur, yaitu meja dan ada meja, kan begitu. Jadi ada dan meja, ya. Ada itu subjek, meja adalah predikat. Yang namanya predikat itu digantungkan pada subjek. Jadi tidak akan ada predikat kalau tidak ada subjek. Karena predikat adalah membicarakan subjek. Predikat mendeskripsikan subjek. Dalam bahasa Arab, mubtada khabar. Subjek itu predikat itu adalah kabar. Kabar itu kabar. Informasi tentang subjek. Jadi tidak akan ada informasi kalau tidak ada subjek. Nah, ada meja. Berarti meja hanyalah informasi tentang yang ada. Yaitu bahwa melalui meja, kita tahu ada hakikat ada. Dan satu-satunya yang memiliki hakikat ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam filsafat Islam disebut dengan wajibul wujud. Ya. Dia adalah wajibul wujud. Semua wujud-wujud yang lain kalau kita terpaksa menggunakan kata wujud, namanya mungkinul wujud. Wujud-wujud mungkin. Kenapa? Karena mendapatkan wujud dari Allah. Sebagaimana semua kehidupan yang lain adalah mungkinul hayah. Kehidupan yang mungkin saja. Kenapa? Karena Allah yang merupakan wajibul hayah. Kehidupan yang wajib adanya. Semua kehidupan yang lain karena mendapatkan pasokan, suplai, aliran kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di alam semesta ini tidak ada apapun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada selain dirinya. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardh. Maka dialah yang memiliki kebesaran, kibriya. Kabir. Dialah memiliki kebesaran. Semua yang besar hanya Allah saja. Tidak ada satupun yang pantas kita besarkan selain daripada Allah. Semua yang kita besarkan selain Allah pasti keliru. Ya. Semua yang kita besarkan pasti keliru. Orang besar, ya, ulama besar, sarjana besar, guru besar, artis besar, politisi besar, semuanya yang menyandang gelar-gelar kita besarkan itu sebetulnya itu adalah majasi belaka saja. Dan kalau ada orang yang dibesarkan dan dia merasa besar, berarti dia telah durhaka kepada Allah. Karena dia tidak berhak menyandang gelar kibriya atau kiber. Apa sebabnya? Yang berhak menyandang kibriya hanya Allah saja. Kita bagaimana bisa disebut kibriya? Menciptakan diri kita saja tidak mampu. Maka hanya milik Allah lah. Yang tadi terpuji di langit, terpuji di bumi, dan terpuji di alam semesta, yang berhak menyandang kebesaran. Di mana? Fis samawati wal ardh. Di alam non-materi dan di alam materi. Di alam ilahi dan di alam duniawi. Di alam malakuti dan di alam mulki. Di alam yang tidak kelihatan dan di alam yang kelihatan. Tidak ada satupun yang berhak memiliki besar. Maka jemaah sekalian, ketika iblis mengatakan ana khairu minhu, maka dia merasa besar. Dia membusanai dirinya dengan busana ketuhanan. Kalau busana ketuhanan dipakai oleh makhluk, ini adalah kedurhakaan namanya. Busana raja dipakai oleh rakyat biasa, itu adalah kedurhakaan. Al-Kibriya ini adalah busana, pakaian Allah SWT yang tidak pantas sama sekali dipakai oleh makhluk seperti kita ini. Maka siapa yang merasa besar, berarti telah membusanai dirinya dengan busana Allah, dan itu pasti adalah ilegal. Siapa yang menggunakan busana secara ilegal, namanya durhaka. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Kenapa? Karena dialah yang maha mulia, yang maha perkasa, dan dialah yang maha bijaksana, al-hakim. Tidak ada satupun yang pantas kita alamatkan kemuliaan dan keperkasaan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jemaah sekalian berbahagia, inilah yang kita dapatkan di dalam
misalnya surat Al-Baqarah 103, surat Qul Huwallah. Kenapa saya menyebut surat Al-Baqarah 163? Karena ini selalu kita baca kalau kita tahlilan. Mari kita lihat. Surat Al-Baqarah ayatnya 163. 163 ini dia. Ini selalu kita baca Bapak Ibu Mas sekalian. Wa ilahukum, ilah kalian. Sembahan kalian yang pantas adalah ilahun wahid. Sembahan yang satu. Bagaimana wahidnya? Wahidnya tak terbagi. Tidak bisa jadi dua. Namanya ahad. Jadi kalau wahid ini masih ada dua. Wahid, isnain, salasa. Tetapi hakikat dirinya, zatnya dia adalah ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi dalam surat Qul huwallah itu berbicara tentang zatnya. Itu adalah yang paling dalam, ahad. Baru kemudian di luar sedikit adalah wahdah. Baru di luar adalah ahad. Itu istilah-istilahnya. Jadi wahdah itu adalah menyatukan antara yang wahid dan yang ahad. Jadi yang paling di dalam zatnya ahad, yang di luar ilah yang disembah, ilah adalah, kan ilah ini berarti yang kita sembah, adalah wahid. Ya. Kenapa wahid? Karena orang bisa menyembah ilah-ilah yang lain. Ya. Siapa yang diilahkan? Yang isnain, yang muncul dari wahid. Karena yang namanya dua itu muncul dari satu. Tidak akan ada dua kalau tidak ada satu. Karena dua itu sebetulnya tidak punya hakikat. Yang punya hakikat adalah satu. Apa itu dua? Satu ditambah satu. Apa itu tiga? Tidak punya hakikat. Lalu apa itu tiga? Satu tambah satu tambah satu. Tiga namanya. Ya. Jadi tiga itu artinya satu yang kita lipat tigakan. Nah, tiga namanya. Empat tidak ada juga. Yang ada satu, 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 satu. Itu empat namanya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, maka siapapun yang menyembah selain Allah, dia keliru. Tapi orang bisa menyembah selain Allah. Makanya disebutkan ilahun wahid. Karena ada ilah-ilah yang lain. Wa ilahukum ilahun wahidun. La ilaha illahu. Tidak ada ilah selain dia. La ilah. Tidak ada lagi yang disembah selain dia. Huwa. Siapa itu huwa? Ahad. Kalau menyangkut masalah huwa ahad. Qul huwa. Allah ahad. Huwa ahad. Ya, jadi wahid ini adalah keluar daripada yang ahad. Antara ahad dan yang wahid, pengikatnya di tengah-tengah adalah al-wahdah. Jadi wahdaniyah. Kalau wahdah kita biasa menyebutnya la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Nah, itu masuk keluar. Di dalam al-mulk ini ada satu ilah. Wahidun. Jadi jemaah sekalian berbahagia, antara wahidiyah, wahdaniyah dan ahadiyahnya Allah itu tidak bisa dipisahkan. Jadi sama tadi dengan Hamid, dengan Ahmad, dengan Muhammad tidak bisa dipisahkan. Jadi antara ahad, wahda, dan wahid tidak bisa dipisahkan. Ya. La ilaha illahu. Siapa itu dia? Huwar Rahman Ar-Rahim. Dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim. Dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim. Ar-Rahman Allah berikan sebagai implementasi daripada Muhammad rahmatan lil alamin, untuk mengajak makhluk terutama manusia untuk masuk ke dalam. Masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam Ahmad, menerima Rahim. Masuk ke dalam apa? Yang paling dalam adalah Allah. Ya. Jadi Allahu la ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Jadi inilah mas berbahagia selalu kita baca kalau kita tahlil, baca tahlil biasanya. Nah, jemaah sekalian, bisakah orang keluar dari konsep yang benar tentang ini tapi masih beribadah? Bisa. Yaitu apa? Kapan? Apabila nanti salah ikutan. Maka ayat berikutnya di sini 165, 166 nantinya, itu nantinya 166 ini orang-orang yang salah ikutan, mengikuti selain daripada yang Allah tetapkan. Ya. Itu adalah 163 tadinya, ya, ilahukum ilahun wahid ini. Illahu ar-Rahmanur Rahim. Nah, hal yang sama terjadi pada apa? Qul huwallahu ahad.
kita lihat surat Qul Huwallahu Ahad. Surat yang ke-112. 112. Ya. Qul, katakanlah, sampaikanlah Muhammad kepada manusia, huwa, dia. Siapa dia itu? Ilahukum, ilahun wahid. Ya, itu kan wahid tadi di luar. Ya. Yang tadi katakan lahul mulku wa lahul hamdu, yaitu la ilaha illallah wahda. Jadi ilahukum wahid, yang wahda, siapa dia itu? Huwallahu ahad. Dia itu adalah ahad. Jadi yang namanya ahad adalah benar-benar tidak ada yang menyerupainya. Kalau ilah tadi ada yang menyerupainya. Patung juga disembah Tuhan. Jadi dalam hal sembah ada penyerupaan. Memang Allah disembah, tetapi orang juga menyembah patung. Ya, menyembah misalnya benda-benda. Dan itu adalah ilah juga namanya. Makanya la ilah ilah, tidak boleh ada ilah selain daripada Allah. Berarti ada ilah-ilah yang lain yang palsu. Tapi kalau yang namanya Allah, huwallahu ahad, ini tidak ada palsunya, tidak ada yang KW-nya, hanya satu saja. Jadi huwa, dia siapa yang kita sebut Allah itu adalah ahad. Jadi kata huwa di sini sebetulnya merujuk kepada zat yang tak terdefinisikan lagi. Yang kemudian kita sebut dengan dialah yang paling pantas disembah. Yang paling pantas disembah siapa? Dia namanya Allah. Allah dalam bahasa Arab artinya paling pantas disembah. Dan dia itu adalah ahad. Ya. Karena dia ahad, tidak ada sama sekali partnernya. Ya, tidak ada duanya. Kalau wahid tadi, kalau wahid ada duanya, wahid isnain. Kalau wahid ada isnainnya. Kalau ahad tidak ada. Sama dengan bahasa kita tunggal. Nah, karena dia satu-satunya yang awal dan segala sesuatunya berasal dari dia, ya. Jadi jemaah sekalian, ahad ini, ya. Jemaah sekalian perhatikan ini. Ahad ini coba kita tulis di sini. Ya. Kita tulis di sini Ahmad. Ya. Coba lihat sekalian. Kalau kita coret ini mimnya di tengah. Kita hilangkan ini mimnya. Ini apa tuh? Sama kan? Ahadun. Ini kalau kita hilangkan mimnya, yang ada adalah ahadun. Ahadun. Jadi artinya apa? Ahmad itu adalah ahad tanpa mim. Ya. Jadi ahad itu adalah yang hamid, kemudian yang hamid memperlihatkan dirinya keluar adalah ahad, dan ketika ahad sampai di alam yang paling ujung mendapatkan huruf mim. Mim. Siapa itu mim? Muhammad, ini mimnya. Muhammad di sini. Jadi qul huwallahu ahad. Jadi ini jadi ahad jadi Ahmad. Ahmad hilang mimnya, ahad. Ya. Mimnya siapa? Nanti di alam materi. Muhammad. Ya. Materi dalam bahasa Arab sama juga itu, pakai mim juga, maddah namanya. Jadi alam materi itu kalau bahasa Arab alam maddah. Kalau di kita kan materi dari bahasa Inggris, materi. Ya. Alam benda. Jadi alam benda. Kita sebut alam benda. Jadi alam benda, kalau bahasa Inggrisnya materi, kalau bahasa Arabnya maddah. Ya. Jadi Muhammad ini menjadi Muhammad di alam maddah, di alam materi. Kenapa? Tubuhnya dari materi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, Qul innani ana basyarun. Sungguhnya saya ini, Qul innama ana basyarun. Saya ini adalah basyar seperti kalian. Apa artinya basyar? Ya punya materi juga, punya tanah juga, punya air juga. Jadi Qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian Allahu samad, karena dia tunggal murni, maka semuanya bergantung ke sana. Jadi semuanya bergantung ke sana. Jadi as-samad itu semuanya bergantung ke sana. Tidak ada satu pun yang tidak bergantung. Apa artinya bergantung? Tidak mengada tanpa adanya dia. Yang namanya bergantung kan kalau kita gambar begini. Yang namanya bergantung kalau kita gambar begini. Ya. Kemudian di luar ini ada di sini. Ya. Di sini ada. Kita sebetulnya banyak, tetapi kita supaya gampang kita ambil sedikit-sedikit saja. Ya apa namanya? Ya, nah, ini tidak boleh berdiri sendiri begini. Harus terikat ke sini. Nih. Harus terikat. Ini namanya bergantung. Ya.
Ini namanya bergantung. Ya. Nah, jadi artinya tidak ada satupun entity, tidak ada satu hal pun juga yang tidak bergantung kepada dia. Namanya as-samad. Jadi kalau kita bunuh ini sama dengan memutuskannya dengan as-samad. Ya. Kalau kita merusak ini sama dengan merusak tadinya dengan as-samad. Kenapa? Karena semua yang di luar ini adalah merupakan jelmaan daripada Allah yang as-samad ini, yang ahad tadinya ini. Nah, ketika yang ahad ini melakukan apa yang diinginkannya, karena dia adalah fa'alul lima yurid, maka yang pertama keluar sebelum memancar keluar ini adalah Ahmad. Setelah sampai di luar sini, alam paling luar, namanya muncul. Adalah namanya Muhammad. Nah, seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Kenapa menggunakan lam yalid? Apakah kita tidak tahu bahwa Tuhan itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan? Bukan itu sebetulnya yang paling penting. Yang paling penting Allah yang menjelaskan kepada kita yang namanya beranak atau diperanakan itu adalah sama-sama berpisah. Kalau dia beranak, berpisahnya ibu dengan bayinya, karena kan tadinya di luar tubuhnya. Jadi tadinya yang namanya bayi itu janin di luar, di dalam tubuh ibu tadi kita bicarakan. Jadi menyatu tak terpisahkan. Nafasnya bayi dalam kandungan kan nafas ibu. Makanannya makanan ibu. Kan begitu. Minumannya minuman ibu. Darah dagingnya darah daging ibu. Tapi begitu dia keluar, dilahirkan beranak itu ibu, artinya si ibu itu memisahkan dirinya dari bayinya. Jadi memisahkan dirinya dari bayinya. Bayinya dikeluarkan menjadi berdiri sendiri gitu. Artinya sekarang bayi berdiri sendiri, menghirup udara sendiri, makan sendiri, minum sendiri, lama kelamaan membuat rumah tangga sendiri. Nah gitu. Nah, Allah tidak seperti itu. Begitu juga lam yulad, tidak diperanakan. Apa artinya diperanakan? Dia juga dilepaskan dari ibunya. Diperanakan berarti anak, beranak kan berarti ibu. Nah, dia tidak diperanakan. Dia yang namanya makhluk ini bukan sesuatu yang terlepas dari induknya. Persis seperti gambar kita di sini. Jadi relasi antara Allah dengan makhluknya bukan relasi yalid dan yulad. Bukan relasi anak dan diperanakan. Tapi relasinya adalah kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi antara Allah dengan makhluknya tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan bersifat holistik, integral, dan sinkron. Tidak bisa dipisahkan. Maka menyakiti makhluknya, menyakiti semuanya, membunuh makhluknya sama dengan membunuh kekuasaan Tuhan. Dan itu adalah kedurhakaan. Allahus samad lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara. Kalau setara berarti ada dua hal yang di puncak piramida. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi kita lihat, jadi lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, jadi tidak ada pun. Jadi ahad di sini tidak ada lagi. Ya. Tidak ada ahad lain, maksudnya begitu. Secara bahasa tidak satu pun yang menyerupainya. Tapi kita mengartikan ini, lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada ahad lain yang setara dengan dirinya. Jadi ahad itu benar-benar cuma satu. Tidak mungkin ada ahad. Kalau tadi ada ilah lain. Ya, jadi ada ilah lain. Yaitu seperti tadi, orang menyembah patung berarti ilahnya patung. Bahkan tadi pagi kita bicara hawa nafsu. Orang menyembah hawa nafsunya berarti mengilahkan hawa nafsunya. Begitu. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan ini semuanya mengantarkan kita kepada pemikiran dan pemahaman yang sempurna berkenaan dengan Allah SWT, sehingga kita bisa berkata dalam kehidupan ini semuanya adalah jamila. Ma ra'aitu illa jamila. Tidak ada yang kusaksikan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri sampai di sini. Kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad wa ali Muhammad. Auzubillahi semua. Ustaz, dalam kata walahul kibriya tadi, ma ra'aitu dengan perkataan hu dicantumkan kepada kibriya, sedangkan kita terbiasa dengan Allahu Akbar. Persis seperti kul huwa menjelmakan dirinya dalam Allah menggunakan kata ahad tadi. So ma ra'aitu walahu kibriya tadi Ustaz berbanding dengan akbar. Barakallahu fi afwan soalannya Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bapak sekalian. Jadi pada saat kita salat, dan salat itu disebut ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram,
ditutup dengan salam. Ini adalah disepakati oleh seluruh ulama. Salat ialah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Jadi tidak ada salat kalau tidak dimulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang setelah diucapkan itu haram selain daripada gerakan dan bacaan salat. Makanya sudah dengan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan segala sesuatu selain yang telah Allah tentukan di dalam salat itu sendiri. Nah, jemaah sekalian, apa sih sebetulnya yang Allah inginkan sehingga kita diwajibkan membaca takbiratul ihram pada saat kita salat? Namanya deklarasi, declaration. Kita mendeklarasikan kepada Allah dan kepada diri kita bahwa diri saya Tuhan tidak berhak menyandang apapun yang disebut dengan kabir. Semua kabir itu tidak beralasan untuk saya miliki. Semua kabir itu tidak berhak dimiliki oleh makhluk. Semua kabir itu tidak berhak dimiliki oleh manusia manapun. Kabir itu hanya Engkau saja. Jadi pada saat kita mengatakan Allahu Akbar, artinya kita telah melakukan baro'ah, berlepas diri dari segala sesuatu pun juga yang kita anggap besar. Jadi semua yang selama ini kita anggap besar, misalnya merasa besar kalau kita punya uang banyak, merasa besar kalau kita punya pangkat dan jabatan yang tinggi, merasa besar kalau kita punya ilmu yang sangat luas, merasa besar apabila kita kalau kita dikenal oleh seluruh manusia, semuanya itu kita tolak, kita negasikan, kita hilangkan, kita bersihkan. Dan hanya satu saja kabirullah. Dan itu yang diinginkan dalam kata ini, walahul kibriya'uh. Kata kibriya ini kan adalah bentuk jamak sebetulnya. Dia yang berhak menyandang gelar kabir-kabir itu. Dia yang berhak menyandang kebesaran itu. Bapak Ibu jemaah sekalian, mengertikah kita bahwa salah satu tujuan puasa kita adalah juga meruntuhkan rasa-rasa kiber, rasa kabir dalam diri kita ini. Atau juga merasa kiber kepada orang lain. Jadi merasa orang lain itu kabir. Kita wajib memuliakan orang lain, Bapak Ibu sekalian. Kita wajib memuliakan orang lain. Kita wajib menghormati. Wajib bersikap santun. Sopan santun dia besar, kabir, itu tidak boleh. Kenapa? Karena hanya Allah saja yang besar. Itulah sebabnya para nabi dan rasul tidak pernah merasa gugup, tidak pernah merasa sungkan datang kepada raja-raja. Nabi Ibrahim dari daerah datang ketemu Namrud, berbicara dengan lancar. Kenapa? Karena di dalam hatinya Ibrahim, Namrud bukanlah orang besar. Yang besar bagi Ibrahim hanya Allah saja. Kita kembali tadi, tujuan puasa apa? Adalah menghilangkan kiber ini. Coba kita lihat surat Al-Baqarah. Ya. Kita melihat surat Al-Baqarah ini 163, tadi kita bergerak ke 185. Ya. Dimulai dari syahrul Ramadan. Jadi kalau kita bahas ini panjang luar biasa karena dimulai dengan syahrul Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan. Kenapa? Alladzi unzila fihil Quran, karena diturunkan padanya Al-Quran. Dan Al-Quran itu apa luar biasanya? Hudan linnas. Dia adalah petunjuk. Dia adalah cahaya yang menerangi jiwa seluruh manusia. Kalau mau. Wabayinatin, tapi sekaligus menjelaskan dirinya sendiri. Wabayinatin minal huda wal furqan, dan menjadi pembeda. Maka karena itu, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Wajib baginya berpuasa. Tetapi walaupun wajib, kewajiban itu gugur kalau dia sakit. Karena puasa tidak boleh bersifat fatal terhadap kesehatan. Atau kasafar, awala safarin, juga tidak boleh. Siapa yang sakit ataupun safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Fa'iddatun, maka dia wajib menggantinya dengan hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk memberikan kemudahan kepada kalian. Wala yuridu bil usr, dan tidak menginginkan kesulitan. Walitukmilul iddatah. Tujuannya apa kalau begitu? Menyempurnakan bilangan. Pentingnya memenuhi janji namanya. Litukmilul iddatah. Menyempurnakan kehidupan kita.
Hidup ini adalah ahad kita dengan Allah dan harus disempurnakan. Baru kemudian apa? Walitukabbirullah. Ini ujungnya wali dan untuk tukabbirullah, hanya membesarkan Allah saja. Maka puasa artinya apa? Puasa adalah mengeliminir, mereduksi, ya, menegasikan hawa nafsu kita yang selalu berkata akulah, sayalah. Kalau bukan aku tidak akan seperti ini. Maka kemudian kita harus eliminir itu, walitukabbirullah, supaya hanya Allah saja dibesarkan. Walitukabbirullah, supaya membesarkan Allah saja. Ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kita itu apa? Akal pikiran. Akal yang menyebabkan kita bisa menguasai alam semesta dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Wala'allakum tashkurun, ujungnya supaya kita bersyukur sebagai seorang makhluk, satu makhluk yang diciptakan Allah merupakan miniasi daripada dirinya. Terima kasih. Berikutnya lagi ada pertanyaan? Ada Ustadz. Pertanyaan dari Ibu Ica Amir tentang pemahaman Allah tidak beranak dan tidak diperanakan adalah bagaimana Allah menempatkan dirinya dengan makhluk adalah tidak terpisahkan. Betul. Bagaimana kita makhluknya menempatkan diri dalam makna Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Bagaimana kita makhluknya menempatkan diri. Jadi kita harus merasa kita tidak terpisah dengan Allah. Kita ini tercipta, tapi keterciptaan kita bukan terpisah dari pencipta. Karena kalau kita diperanakkan dari ibu kita, ya kita terpisah dari ibu kita. Buktinya mana? Ibu kita sudah meninggal, kita masih ada sekarang. Ya, ibu kita tinggal di kampung, kita ada di kota, jadi terpisah. Nah, sedangkan kalau Allah tidak seperti itu. Jadi makanya membayangkan Allah itu ada di arasnya di sana itu pasti keliru. Ya. Lalu bagaimana caranya? Allah itu tidak pernah terpisah dengan kita. Inilah yang harus kita renungkan terus-menerus. Semakin kita renungkan ini dan bisa menemukan rahasianya, berarti kita sampai kepada rahasia dari segala rahasia. Ya. Jadi artinya apa? Caranya menempatkan diri kita adalah bahwa kita itu tidak pernah terpisah dari Allah. Kita ini adalah bagian tak terpisahkan dari dirinya Allah. Makanya ketika kita mengatakan anak aku, sebetulnya itu aku yang kita pakai adalah akunya Allah. Saya yang kita pakai sayanya Allah. Kesadaran yang kita pakai kesadarannya Allah. Kehendak bebas kita pakai adalah kehendak bebas Allah. Karena Allah lah yang asli berkehendak bebas. Namanya fa'alun lima yurid. Dia melakukan apa saja yang diinginkannya. Nah, kemudian kita diberikan kepada kita karena kita adalah bagian tak terpisahkan daripada dirinya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah. Ustaz, ada satu pertanyaan dari Pak Burhan. Silakan. Dari Pak Burhan, ya. Allah itu nama dan nama bukanlah yang dinamakan. Betul sekali ya. Jadi Allah itu nama. Allah itu sebutan ya, dari kata ilah. Dikasih alif lam ma'rifah menjadi al-ilah, jadilah Allah. Siapa yang menyembah nama maka dia telah syirik. Betul sekali. Ini yang disebut dengan syirik tersembunyi. Syirik khafif namanya. Karena kita merasa sudah bertauhid tetapi ternyata keliru. Ya, saya kira benar. Jadi ada namanya syirik khafi, syirik khafi. Khafi itu artinya syirik yang tersembunyi, kita tidak lihat. Kenapa? Karena kita merasa sudah menyembah Allah dengan benar, kita sudah bertauhid. Tetapi ternyata yang kita sembah adalah Allah. Ingat, Allah itu bisa ditulis. Selama bisa ditulis kan berarti ada samanya. Coba deh, gimana sekalian? Ini tulisannya Pak Burhan Allah, kalau ditulis Arab juga Allah. Nah, sedangkan kalau dibikin samanya kan bukan dia. Allah mengatakan Allah itu tidak punya sama. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu bukanlah Tuhan itu sendiri. Dia hanyalah nama saja, sebutan, predikat saja. Predikat yang disandangkan. Ya, predikat yang disandangkan kepada zat yang merupakan rahasia dari segala rahasia. Yang tak ada satu pun bisa menyingkapkannya, tapi banyak orang bisa mengenalnya.
Kenapa tidak bisa disingkapkan, diceritakan? Karena begitu diceritakan pasti bukan dia. Karena dia tidak bisa diliputi oleh kata, huruf, dan kalimat. Setiap huruf setiap huruf yang kita sandangkan kepadanya pasti salah. Setiap kata yang kita sandangkan kepadanya pasti salah. Maka tidak ada satupun argumen, tidak ada satupun deskripsi, tidak ada satupun penjelasan yang bisa berkaitan dengan zatnya yang merupakan rahasia dari segala rahasia. Lalu apa yang kita lakukan sampai di sana? Hanya merasakan. Kita bisa merasakannya, tapi tidak bisa menceritakannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.